Kesunahan berikutnya adalah wattikhadhu sutratin. Sekarang kalau mau sholat disunnahkan nih, kalau kita mau sholat nih, sholat dimanapun kita, maka usahakan di depan kita harus ada sutroh, harus ada penghalang. Kalau bisa dinding atau tiang. Jadi kalau kita misalnya masuk masjid mau sholat sunnah, itu cari dinding atau tiang. Bukan dinding atau tiang buat nyender, bukan. Ya, kadang-kadang kita masalah sih sholat Jumat datangnya nyari ke pinggiran ya, biar nyender ngantuk enak katanya. Ya, bukan. Sholat ngadepin tiang, ngadepin tembok, sunnah tuh. Ya. Atau misalnya syahis apa saja yang berdiri di depan kita. Ya, di sini dikatakan wattikhadhu sutratin, sunnah membuat sutroh penghalang. Apa itu sutroh? Wahya syakhisun, yaitu sesuatu yang berdiri tuluhu thulutha dhira'in, yang tingginya kurang lebih 2/3 dhira'. 2/3 dhira' itu sekitar 1 dhira' itu 1 hasta, 1 sikut begini. Ya, 2/3-nya kira-kira mungkin seginilah. Minimal tingginya segini di hadapan kita. Ya, cari sesuatu yang bisa jadi penghalang yang tingginya tidak kurang dari satu hasta kurang ini. Kotak amal kayak misalnya tas, kalau kita bawa rangsel misalnya bisa dijadikan sutroh. Sancing dulu Tulgoni itu. Nah, dia menggunain banget itu sunnah lagi mancing depan pancingan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Sutroh katanya, sunnah itu. Jadi apa itu sutroh? Syakhisun tuluhu thulutha dhira'in, sesuatu yang berdiri kira-kira tingginya 2/3 dhira'. Ya. Wa bainahuma salasatu adru'in, dan jarak antara yang sholat dengan syakhis tersebut, dengan penghalang tersebut, itu kira-kira 3 hasta atau kurang lebih misalnya 1,5 meter lah. Ya, itu pun dulu kejauhan tuh. Jadi dia lebih daripada 3 dhira' juga tidak fungsi karena kejauhan. Misalnya dinding di depan sono no, kita ngadep dinding nih, dinding jauh banget, nggak ngaruh juga. Jadi jarak antara dinding dengan dirinya atau sesuatu yang berdiri dengan orang yang sholat itu maksimal 3 dhira'. Ya, 3 dhira' itu 3 hasta. Ya kurang lebih 1,5 meter lah. Ya. Itu maksimal itu. Jangan terlalu jauh. Terlalu jauh berarti menghilangkan kesunahan itu. Fabasatul musalli. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya nggak ada dinding, nggak ada tiang, nggak ada sesuatu yang bikin kita diri di depan kita, misalnya tadi kotak amal nggak ada kalau di masjid mah, ya, tas nggak bawa misalnya, pakai apa? Katanya fabasato al musalli. Kemudian maka membentangkan sesuatu. Fabasatul musalla, membentangkan sesuatu untuk tempat sholat. Fabasul musalla, musola tempat sholat. Sajadah misalnya kita bentangin nih, lebarin. Nah, kalau misalnya sudah nggak ada yang tempat untuk ngalingin kita sholat. Kalau nggak ada musola, nggak ada sajadah misalnya, fakhuttu amamahu, maka bikin garis di hadapannya. Di garis tuh bikin garis panjang dari kita sholat sampai tempat kita sujud, bikin garis. Bisa tul begini, bisa memanjang, atau di depan garis kita bikin batas lah, tanda kalau kita sholat sampai situ, gitu ya. Kalau nggak ada dinding, nggak ada tiang, nggak ada tempat yang menjadikan penghalang, maka gelar sajadah atau bikin garis. Ya. Kalau dulu kan mungkin gini, kalau dulu kan masjid itu kan bawahnya kan pasir, tanah, bisa digaris dah tuh, ya kan. Kalau sekarang nggak ada. Ya artinya kasih tanda, intinya kasih tanda, gitu ya. Mau naruh tas di depan kita, tas kecil, gitu ya. Sebagai tanda kita sujud sampai situ.
fa khatta amamahu tulan. Tuh, panjang ya. Bikin garis panjang begitu dari tempat dia sholat sampai ke tempat dia sujud. Lalu apa fungsinya? Kalau kita sudah berdiri di hadapan tembok, tiang, atau tadi hal-hal yang tadi disebutkan tadi, katanya wa fanudi badaf umarin, maka disunahkan nanti mencegah orang yang mau lewat. Mukallafin, tapi yang sudah mukallaf. Kalau yang lewat bocah berarti nggak apa-apa, lewat juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nih ya, kalau ada orang yang mukallaf yang sudah balik berakal mau lewat, sunnah kita halangin, palangin tangan kita, mundur gitu. Jangan lewat ya. Kita sunnah wa haruma mururun, maka lewat di hadapan orang yang sholat terhadap tiang, sholat dengan tanda-tanda tadi, pakai sajadah segala macamnya, bagi orang yang mukallaf hukumnya haram ya. Bagi yang sholat hukumnya sunnah untuk menghalangi, bagi orang yang lewat hukumnya haram kalau tahu ya. Makanya harus jagain. Wa haruma mururun hina idzin. Jadi kalau sudah ada tiang, ada sajadah misalnya, maka sudah haram lewat di hadapannya. Wa qala al-Baghawi, kemudian Imam Al-Baghawi berkata, fi syarhi sunnah, dalam kitab Syarah Sunnah, idza bayyana al-imamu mawdi'a sholatihi, kalau imam sudah menjelaskan tempat sholatnya, bi aso, dengan aso, atau nandain ya, menjelaskan itu sudah nandain, imam sudah nandain nih, imam nandain tempat sholatnya, oh nih bikin. Tapi kalau di kita kan biasanya imam memang ada mihrabnya ya. Sudah nandain tempat sholatnya katanya, au ghairiha, atau dengan selain aso, dengan selain tongkat, la hajatal lil ma'mumin ila gharzil anazati wa ghairiha, maka katanya bagi makmum tidak ada lagi butuh, tidak lagi ada keperluannya untuk menancapkan anazah. Anazah itu juga tongkat, atau anazah itu tongkat yang ada ujung tombaknya, tombak kecil. Anazah itu. Wa ghairiha, atau selainnya. Artinya gini, bagi makmum, kalau tadi kan disunahkan kita sholat menghadap ke tiang, ke tembok dan sebagainya. Tapi kalau imam sudah bikin tiang, sudah menghadap ke tiang, maka si makmum tidak lagi perlu melakukan hal itu. Nggak perlu lagi kalau makmum mah, cukup karena ada imam, cukup imam sebagai syakhsnya, gitu ya. Kalau kita bermakmum, jadi jangan repot-repot, imam udah bikin, kita bikin lagi, repot bikin pagar semua, yang kedua bikin pagar lagi. Iya, cukup ya. Apalagi makmum yang barisan kedua ya, cukup lah makmum yang di depan sebagai syakhsnya. Lima rawa Abu Dawud ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya ia menjadikan di hadapannya sesuatu. Falyansib asan, maka hendaknya ia mendirikan tongkat. Fa illam yakun ma'ahu asan, jika tidak ada tongkat ya, falyakhtid baina yadayhi, maka bikinlah garis di hadapannya. Kalau tongkat nggak ada, maka bikin garis. Summa la yadurruhu ma marra amamahu ya. Maka kemudian katanya tidak ada lagi yang membahayakan atau yang mengganggunya yang lewat di hadapannya. Ya, artinya kalau sudah kita bikin garis atau sudah menancapkan sesuatu di hadapan kita, maka kita berhak untuk menghalangi orang yang lewat di hadapan kita. Sunnah. Jadi sunnah katanya. Jadi sehingga katanya saking sunnahnya, kalau ada orang maksa lewat, kemudian kita halangin, nabrak tangan kita, mati katanya, maka darahnya halal. Artinya tidak terkena kisos. Oh gitu ya. Iya, kita halangin nih orang nabrak tangan kita, mati. Ya itu ya. Karena buat dirinya lewat situ haram, nggak boleh. Artinya kalau misalnya kita nggak sholat menghadap tiang, tidak sholat terhadap syakhs, kita tidak menggelar sajadah, nggak bikin garis, kita tidak punya hak, tidak disunahkan kita untuk menghalangi orang yang lewat. Kalau kita ngalangin orang yang lewat,
mati, kena. Gitu ya. Karena memang tidak ada tuntutannya Anda untuk menghalangi orang yang lewat. Itu loh. Ya. Itu makna daripada kesunahan bisa menghalangi orang yang lewat. Gitu. Ngalangin doang mau ngalangin doang terus mau begini. Boleh tadi. Orang begini doang sih. Ngalangin doang jangan ditampol. Kalau keluar dari batas itu nggak boleh tadi. Iya, jangan itu mana emang gembuk gitu. Mau sengaja banget lagi. Refleks. Wah, satu mana gondok semua. Lagi orang bilang mati amat. Wa syaikhan, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in." Jika salah seorang di antara kalian sholat terhadap sesuatu, yasturuhu minan nas, yang dapat menghalanginya dari orang-orang, fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Kemudian ada seseorang yang mau lewat di hadapannya, falyadfa'hu, maka hendaknya ia menghalanginya. Fahin aba, kalau dia nolak, wah rabas terus, falyuqatilhu katanya. Fa inna ma huwa syaitan. Artinya kalau kita sudah halangin, ini saking ya halal darahnya tuh selalu udah dihalangin begini dia maksa aja. Ya. Katanya falyuqatilhu. Artinya tadi tuh kalau kita sampai terbunuh dia, maka tidak terkena kisos. Ya sekarang bayangkan kita sudah sholat di hadapan tiang, lalu dia mau lewat ke depan kita, mau apa hajatnya? Kecuali dia memang mau mengganggu sholat kita. Makanya kata Rasulullah, kalau sudah dihalangin dia masih maksa, mengabaikan peringatan dari kita, maka berarti dia setan gitu. Radikal ini Radikal ini. Tapi kalau di masjid mah segini udah tuh ya Pak. Iya. Ini udah jadi tanda belum nih ini? Kalau di masjid sudah jadi tanda sebetulnya. Tapi ada ulama yang mengatakan begini, kalau misalnya ada jidar atau tiang, maka katanya Samakan. apa namanya, garis itu tidak lagi berguna ya. Tadi tiang dulu, kecuali udah nggak ada kita tempat sholat di tiang. Oh, makanya di Mekah tiang nggak ada. Itu mah yang memacam. Buat nahan. Gitu ya. Sekarang gini, sebenarnya gini, tiang tuh nggak harus benda gitu misalnya. Kalau kita datang ke masjid nih, nggak ada tiang nih, kan ada orang lagi wiridan, sholat aja di belakangnya, dia sudah syakhis. Orang ini sudah sebagai penanda kita sholat sudah cukup. Ya, gitu ya. Jadi jangan repot, nggak ada tiang nih, mana nggak ada kapur, nggak bawa spidol, nggak perlu begitu. Ya, cari orang yang lagi duduk, misalnya lagi wiridan atau apa, bisa dijadikan sebagai syakhis. Iya. Yang lagi tiduran mah jangan ya. Tiduran mah jangan. Kalau tiduran bahkan pendek juga. Jadi tidak kalau yang lagi tiduran mah tidak bisa dianggap sebagai satir. Karena tadi satir minimal tingginya 2/3 dirham. Takutnya marah juga ya. Wahuma, kemudian hadis berikutnya masih daripada Imam Bukhari dan Muslim. Lau ya'lamul mar bayna yadayil musalli, jika orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat, ila sutrati, kepada sutroh, madza alaihi minal ismi, dosa apa yang menimpanya. Jadi kalau ada orang yang lewat tahu dosa apa yang akan menimpanya kalau lewat orang yang sedang sholat menghadap sutroh, itu. Lakana ayyakifa arba'ina kharifan khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Maka katanya berdiri arba'ina kharifan selama 40 kali musim gugur, khairan lahu, lebih baik dari kepadanya, baginya, min an yamurra baina yadayhi, daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat tersebut. Ya. Jadi di setelah 40 kali musim gugur itu lebih baik daripada dia lewat orang sholat. Dosanya semua. Musim gugur sekali ya? Hah? Musim gugur sekali. Sekali leh. 40 tahun. Ya. Itu dosa yang menimpa orang yang lewat Perumpamaan dosanya itu. perumpamaan dosanya.
umpama. Masih lebih bagus itu. Jangan lewatin sholat tuh. Oh. Wa Tabrani. Ya. Kemudian dari Imam At-Tabrani, anna sutratal imam sutratu man khalfahu. Sutratul imam, penghalang si imam, sesungguhnya adalah merupakan juga penghalang orang-orang yang di belakang imam, yaitu makmum, cukup gitu ya. Wa tasbihun wa tahmidun wa